Banyak tetangga di Bulu Hawar yakin bahwa Kruit adalah seorang perkebunan. Sebagian besar penduduk desa memahami bahwa Kruit bukanlah seorang controller. Tetapi banyak yang berspekulasi bahwa ia bekerja untuk pemerintah dan entah bagaimana memiliki hubungan dengan residen. Beberapa menduga ia sedang berlatih untuk menjadi seorang controller. Yang lain berspekulasi bahwa ia adalah seorang mata-mata. Sekalipun Kruit sudah mulai bisa berbahasa Karo, ia tidak akan mudah mendapatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat perlu memahami siapa dirinya dan apa yang ingin ia lakukan. Tidak ada kata-kata dalam bahasa Karo yang dapat menggambarkan fenomena seorang misionaris. Tentu saja, aneh bahwa ia begitu ingin tinggal di desa orang Karo, hingga rela membayar mahal untuk sebuah rumah reyot. Apakah ia seorang guru? Seorang spesialis medis magis? Layaknya guru si Baso, Kruit memberikan obat untuk rematik, sakit perut, dan lainnya. Oleh karena itu, orang-orang merasa mungkin Kruit mengetahui obat-obatan lain yang dibuat guru untuk mengusir hama hewan dari tanaman, mendatangkan hujan, dan merayu wanita. Orang Karo yang menerima obat darinya mencoba membayarnya sebagaimana mereka membayar guru mereka sendiri, dengan beras dan telur, tuak, dan air kelapa. Penduduk desa juga berasumsi bahwa Kruit mempunyai ilmu hitam dan esoteris tentang peracunan dan sihir. Kesalahpahaman terjadi dua arah. Kruit, seperti orang barat lainnya, menilai bahwa orang Karo terlalu sibuk dengan uang. Terlepas dari apakah orang Karo lebih materialistis daripada dirinya atau tidak, mereka memiliki etiket yang berbeda dalam membicarakan uang dibandingkan Kruit. Orang Barat mengecualikan topik gaji, kekayaan bersih, dan nilai harta pribadi dari percakapan santai. Sebaliknya, orang Karo bertanya tanpa malu-malu tentang jumlah gaji Kruit dan harga pakaian dan harta benda lainnya. Kruit yang menganggap hal ini sangat pribadi, memberikan jawaban yang ia rasa benar namun mengelak. Apakah Anda mendapat gaji? Seseorang bertanya kepadanya. Apa yang saya butuhkan, saya terima. Jawabnya sama. Apakah Anda kaya? Tanya penanya. Tidak, saya telah menghilangkan semua harta benda saya, kata Kruit. Tetapi saya kaya dalam hal-hal lain. Sulit bagi misionaris baru itu menggambarkan hal-hal yang membuatnya merasa kaya. Karena kosakata yang terbatas belum mampu memahami gagasan kompleks yang ada dalam benaknya, kekayaan jiwa. Selain itu, Kruit melanjutkan dengan hati-hati, menyadari kerumitan yang mungkin timbul dari penafsiran yang tidak akurat dari istilah seperti jiwa. Niat Kruit untuk mengungkapkan kekayaan jiwa mungkin terdengar seperti kaya akan roh, yang memperburuk kecurigaan orang-orang bahwa ia seorang dukun. Bagi seseorang yang mengaku telah menghilangkan semua harta bendanya, tetap saja dibutuhkan 60 kuli, buruh Tionghoa dan Jawa yang dipinjamkan dari perusahaan Delhi, untuk memindahkan Kruit dan Pontoh dari Medan ke Bulu Hawar.